Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hadis ke-12, yaitu tentang persaudaraan sesama muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhu muslimin la yazlimuhu wa la yaslimuhu man kana fi hajatihi akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an-muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamati. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi seorang muslim lainnya. Tidaklah dia melakukan suatu perbuatan zalim dan membiarkannya teraniaya. Siapa yang ada dia ikut membantu pada kebutuhan hajat saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Dan siapa yang meringankan beban daripada seorang muslim, Allah akan membebaskan daripadanya beban yang berat pada hari kiamat. Baiklah, selanjutnya yaitu beberapa mufradat dalam hadis ini. Yang pertama, qala, ia berkata, akhu, bersaudara, la, tidak, yanzuru, zolim, wala, dan tidak, istimuhu, teraniaya, karena ada dia, hajati, hajat, farroja, meringankan, an, dari, yauma, hari, kiamat. Selanjutnya yaitu penjelasan hadis. Hadis ini menjelaskan bagaimana suatu hubungan antara suatu muslim dengan muslim yang lainnya, yang mana di dalam hadis ini dijelaskan bahwa seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu merupakan saudara, adanya keterikatan persaudaraan, bahkan bisa disebut dengan saudara kandung maupun yang melebihi daripada itu. Maka hadis ini juga dijelaskan atau ditegaskan sekali bahwa agar kita saling membantu, bukan malah sebaliknya, atau bukan malah saling bermusuhan, saling menyakiti terhadap sesama muslim lainnya. Ikatan saudara di sini bukan hanya keterikatan darah saja, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadisnya bahwa seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah saudara yang sangat erat. Bahkan kita harus dianjurkan untuk menjaga tali silaturahmi, berbuat baik dan bersikap baik terhadap sesama muslim merupakan anjuran yang sangat tegas diperintahkan bagi seluruh umat Islam, yang mana kita harus berbuat baik dan berbuat baik kepada saudara muslim kita, yang mana kita memiliki keterikatan, yang mana di dalam hadis ini menjelaskan bahwa saudara muslim dengan muslim yang lainnya merupakan salah satu darah yang tak terkandung atau merupakan suatu persaudaraan tanpa ikatan darah sedarah dengan ayah atau ibu.
kepada sesama muslim, wajib hukumnya untuk saling bersikap baik antara muslim yang satu dengan yang lainnya. Dengan menjalin persaudaraan yang baik, maka umat Islam dapat menciptakan masyarakat yang penuh kasih sayang dan saling tolong-menolong antara saudaranya, antara muslim dengan muslim yang lainnya. Seorang muslim tidak dapat meninggalkan muslim yang lainnya ketika ia disakiti. Bahkan kita dianjurkan untuk melindungi dan menghiburnya. Bahkan kita membantunya ketika ia dalam kesusahan dan melindunginya ketika ia dalam kesusahan dan ketika ia dalam teraniaya. Yang mana di hadis ini dijelaskan bahwa tidaklah ia berbuat zalim kepadanya dan tidak membiarkannya teraniaya. Yang mana di dalam hadis ini dijelaskan bahwa kita harus saling menjaga antara satu dengan yang lainnya. Jangan sampai kita menghina bahkan mengejek saudara kita yang lainnya, saudara kita yang sama muslim, yang mana seharusnya kita harus saling melindungi. Jangan sampai kita mengejeknya bahkan menghinanya yang dapat menyakiti mereka. Maka hal ini dapat membuat kita menjadi suatu yang terjerumus, yaitu perbuatan yang besar, yang mana kita harus berbuat baik kepada mereka tanpa membedakan yang soleh dan yang jahat, yang mana kita harus menyamaratakan mereka saudara kita sama muslim tanpa melihat mereka soleh kita harus berbuat baik, yang satu lagi mereka jahat maka kita tidak boleh berteman atau menolongnya ketika ia dalam kesulitan. Nah, hal ini tidak boleh dilakukan karena kita sama muslim, tugas kita itu untuk saling membantu tanpa melihat apa latar belakang mereka, baik itu mereka dari keluarga yang sederhana atau seperti tadi soleh dan satu lagi jahat. Maka kita tidak boleh membedakan hal ini karena tugas kita itu untuk saling membantu, menjaga tali persaudaraan kita terhadap sesama muslim yang lainnya, karena telah dijelaskan sebelumnya bahwa kita ini bersaudara antara satu muslim dengan muslim yang lainnya, yang mana seorang muslim harus bergaul dengan orang miskin dan anak yatim. Nah, dia harus hormat terhadap mereka dan berlapang dada. Nah, sebelumnya saya kan sudah menjelaskan bahwa kita itu tidak boleh melihat latar belakang mereka dalam berbuat kebaikan atau menolong sama muslim. Sini juga dijelaskan bahwa dia harus bergaul dengan orang miskin dan anak yatim. Nah, kita tidak boleh membedakan antara saudara. Kita juga harus berbaik-baik kepada anak yatim, yang mana kita juga harus menghormati mereka, yang mana ketika mereka mereka dihina, tidak memiliki ayah dari ibu, maka kita harus menjadi garda terdepan bagi mereka untuk saling menguatkan dan melindungi mereka dari hinaan tersebut. Kewajiban seorang muslim untuk menyenangkan orang lain dan memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini merupakan suatu amal yang paling besar. Suatu amal yang paling besar bagi kita seorang muslim jika kita melakukan hal ini, dan nilai moralnya itu bagi seorang muslim itu sangatlah baik dan tidak berbuat zalim terhadap saudara muslim lainnya. Nah, di dalam hadis ini juga dijelaskan siapa yang membantu saudaranya atau membantu kebutuhan saudaranya, ia sedang dalam kesusahan, maka Allah akan membantu juga terhadap apa yang ia lakukan atau kebutuhannya. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa ketika seseorang menolong kebutuhan hajatnya atau kebutuhan sehari-hari seorang muslim, maka Allah juga akan menolongnya. Maka kita jangan merasa seakan-akan kita akan rugi. Menolong seseorang itu akan merugikan kita, dengan contohnya dengan memberikan suatu pertolongan dalam kebutuhan sehari-hari. Jangan berpikir bahwa itu merupakan suatu hal yang dapat merugikan kita. Bukan, akan tetapi itu akan dapat menolong kita. Bahkan Allah akan membalasnya dengan
melebihi apa yang kita berikan kepada orang tersebut. Maka janganlah ragu kita untuk menolong seseorang yang sedang kesusahan. Bahkan ketika kita menolong seorang yang kesusahan itu merupakan suatu amal yang sangat baik sekali, yang dapat mengantarkan kita kepada suatu pahala yang sangat besar, yang mana pada saat kita membantu seseorang akan dapat membantu kita pada hari kiamat kelak. Dan itulah salah satu kelebihan yang harus dimiliki oleh kaum muslim dalam berhubungan antar sesama kaum mukmin atau dalam berhubungan antara kaum muslim yang lainnya. Sifat egois atau mementingkan diri sendiri sangat ditentang dalam Islam, yang mana kita tidak boleh memikirkan hanya diri kita sendiri saja. Di sini tidak boleh. Dalam Islam kita harus saling peduli terhadap orang lain. Tidak boleh hanya memikirkan diri kita sendiri, bahwa kita hidup membutuhkan orang lain. Tidak akan bisa kita tanpa bergantung kepada orang lain atau membutuhkan orang lain. Sebaliknya, umat Islam memerintahkan umatnya untuk bersatu dan saling membantu persaudaraan seiman yang lebih erat daripada persaudaraan saudara. Hal ini menjadi pangkal kekuatan kaum muslimin, yang mana setiap muslim merasakan penderitaan saudaranya yang juga mengalirkan tangan untuk membantu sebelum diminta, yang akan didasarkan atas keinginannya, bukan untuk pujian. Maka kita menolong seseorang itu atas dasar diri kita sendiri berbuat baik tanpa meminta imbalan apapun, bukan untuk dipuji atau dilihat orang lain, oh ternyata dia berbuat baik. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Maka ini juga bersifat dengan riya. Adapun konteks zalim di sini bukan hanya sekedar saja, ada larangan untuk tidak berbuat zalim, baik itu sesama muslim maupun non-muslim. Ketika kita sudah menganggap orang lain itu saudara, pasti kita akan saling membantu dan peduli, bahkan kita akan menolongnya dalam keadaan apapun dan menutup aibnya tersebut. Nah, untuk menjaga aib saudara kita, namun demikian ada aib yang mana diharuskan untuk diberitahu, seperti ketika dalam persidangan, yaitu tidak apa-apa kalau kita membuka aib orang tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu kaitan hadis ini dengan pendidikan. Pertama yaitu pendidikan akhlak, yaitu sama muslim terutama harus memiliki prinsip-prinsip akhlak yang baik. Pergaulan dilandasi dengan asas persaudaraan, pergaulan saling menolong dan membantu antara satu dengan yang lainnya. Setiap akhlak kita kepada orang lain akan mendapatkan balasan dari Allah sesuai apa yang telah kita lakukan terhadap orang lain. Jika akhlak itu baik, maka akan dibalas juga dengan baik. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.